Hai kids, good morning. Pagi hari ini, Memia mau bercerita tentang Zakaria dan Elizabeth. Ayat inti Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada sepasang suami istri bernama Zakaria dan Elizabeth. Zakaria adalah seorang imam. Mereka belum mempunyai anak. Mereka sudah tua. Ternyata Ibu Elizabeth ini mandul, tidak bisa mempunyai anak. Pada suatu kali, tibalah giliran Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dia ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saat itu, tiba-tiba ketika dia berdoa, ada malaikat datang kepada Zakaria. Dan malaikat itu berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau memberi nama dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik dan bertobat kepada Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah tua." Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, akan nyata kebenarannya pada waktunya." Itulah kata malaikat Gabriel. Sementara itu, orang banyak menunggu Zakaria keluar. Mereka menanti-nantikan Zakaria. Kenapa lama sekali Zakaria tidak keluar-keluar? Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pun pulang ke rumah. Berapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Ketika genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk melahirkan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Ibu Elizabeth berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata Elizabeth. Kemudian saudara-saudaranya bilang, "Tidak ada keturunan kita yang bernama Yohanes." Kemudian
Mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, "Nama apa yang hendak diberikan kepada anak ini?" Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Zakaria sekarang bisa berbicara lagi. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan yang menyertai dia dan membawa kelepasan bagi umatnya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Dan akhirnya Yohanes semakin bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sampai di sini cerita kita, pelajarannya pada saat ini bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan, seperti halnya Zakaria. Dia dengan setia menanti janji Tuhan. Ketika dia setia, Tuhan melihat kesetiaannya dan Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginannya. Ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes. Jadi anak-anak, kita harus selalu percaya akan janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita jika kita percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita yang indah pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, selalu percaya kepada janji Tuhan. Berkati kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.